Kemudian mereka menodong saya, Mas, tolong dong Mas, kita ada tugas untuk membuat event nih Mas, seminar. Boleh nggak Mas jadi pembicara? Hah, aku ngomong apa? Saya pernah menuliskan artikel ini tentang kapan event pertama saya. Sebetulnya waktu itu tulisan ini itu bertujuan untuk sedikit menyindir ya teman-teman, kebanyakan teman-teman yang baru mulai bisnis terus waktu itu dapat penghargaan sudah menjadi pembicara atau motivator. Event bisnis atau seminar saya pertama kali itu 2004. Jadi 6 tahun setelah saya berbisnis. Ini yang Anda perlu tahu nih. Nah, waktu itu pun juga sebetulnya event yang pertama itu atas todongan kawan-kawan mahasiswa yang saya sendiri sebetulnya tidak berminat atau tidak berniat pada saat itu. Kemudian mereka menodong saya, Mas, tolong dong Mas, kita ada tugas untuk membuat event nih Mas, seminar. Boleh nggak Mas jadi pembicara? Hah, aku ngomong apa? Nah, itulah saat pertama kali saya mengadakan seminar. Dan itu pun juga saya bilang, udahlah, kamu cas silakan, tapi jangan mahal-mahal. Waktu itu cas Rp50.000 eventnya. Dan saya nggak dibayar sesen pun, jadi duitnya buat mereka semuanya. Nah, kemudian karena saya melihat memang eventnya agak sedikit ala kadar dan pesertanya juga nggak banyak, kemudian saya berpikir untuk membuat event yang serupa kedua kalinya, tapi di hotel. Nah, event yang kedua itu saya dan tim yang mengorganize. Tapi waktu itu sekali lagi challenge saya, semua prosesnya harus menjadi studi kasus pembelajaran saya juga. Bagaimana saya bisa memulai ini semuanya tanpa duit. Jadi sejak dulu memang saya sudah merencanakan hal-hal itu akan menjadi contoh-contoh kasus di masa yang akan datang. Dan inilah challenge saya. Bagaimana membuat event tanpa duit. Oke, yang pertama, kalau kita bicara masalah event, tentu aja kita bicara masalah konsepnya lebih dahulu. Eventnya apa, judulnya apa, modalnya cuma apa sih? Desain. Oke, modalnya mulai dari desain doang. Setelah desain, modal paling utama itu adalah tiket. Kalau di zaman dulu seperti itu. Cuman di dalam tiket kan ada pernak-perniknya, venue kan. Artinya kita membutuhkan apa sih? Yang pertama, tempat. Nah, habis tempat yang pertama, kedua, tempat tersebut kan harus di DP-in ya. Nah, belum tentu juga. Ini nanti ada kisahnya. Setelah tempat, ada snack atau tempat berikut coffee break. Bisa juga seperti itu. Kemudian yang ketiga, atau yang kedua nih, kalau snacknya sudah termasuk dalam coffee break di hotel, jadi yang berikutnya adalah sponsor untuk promosi kita, atau alias sponsor berupa radio, liputan, atau media. Nah, itu yang kita cari. Setelah itu baru peserta. Oke, yang pertama masalah hotel. Waktu itu saya cari satu hotel. Kemudian saya bertanya kepada mereka, hotelnya sekarang kalau nggak salah namanya berubah menjadi Swiss Bell. Ada di dekat top 100 di Batam. Dulu saya lupa namanya apa hotel tersebut. Kemudian di hotel itu saya tanya, kalau saya sewa tempat ini yang nggak usah besar, kapasitas ruangan 80 orang. Jadi waktu itu kan buat event nggak usah gede-gede duluan, yang kecil aja, 80 orang. Sudah. Ada waktu itu sebetulnya eventnya itu muatnya sebenarnya 60 orang, maksimum itu 80 itu sudah sampai belakang. Oke, waktu itu saya sewa tempat itu, terus saya tanya, harganya berapa? Nah ini Pak, kan kita ada paket-paketnya, paket coffee break. Berapa paket coffee break? 25.000 Pak. Kalau seandainya kopinya nggak pakai break bagaimana? Maksudnya apa? Kopi doang atau teh doang, nggak pakai snack. Paling 15.000 Pak. Tapi harus minimum 500.000 Pak. Boleh. Ya 500.000 paling cuma berapa orang kan gitu kan. Hitungannya kan kalau 15.000 dan 500.000 bagi 15.000 sekitar 35 orang sudah tercapai. Oke, saya ambil. Baik, saya ambil venue-nya, saya book. Terus saya bilang tanggalnya sekian ya, saya book duluan. Oke. Ini sebenarnya pada saat book itu juga belum saya kasih tanda jadi. Jadi mereka juga, nanti buatin suratnya dulu Pak ya, baru nanti dibuatin invoice-nya. Oke, yang penting sudah jadi duluan nih. Nah, begitu sudah jadi, seperti kisah saya kan, pada saat saya membangun YA di Bandung, nah seperti itu juga. Jadi sudah book, sudah oke.
Jadi oke aja tuh nggak bayar teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman tuh seringkali ketakutan lebih dahulu, nanti kan harus pakai duit, nanti kan masih nanti gitu loh. Belum sekarang. Nah ini saya buktikan nih, ya jangan ngeyel duluan. Oke, nah setelah itu sudah dapat kopinya, belum dapat drink-nya, maksudnya belum dapat snack-nya. Saya telepon kawan saya nih, namanya Dia nih. Istri dari teman saya namanya Mulia Ali Akbar. Mulia ini jadi MC saya nantinya. Nah, terus kemudian saya telepon karena dia punya usaha waktu itu namanya Olive Patisserie. Kemudian saya telepon dia, aku mau ngadain event nih, seminar nih. Kapasitas saya waktu itu cuma ngomong 50-an orang, 50 sampai 70 orang, saya mengatakan begitu. Terus, ya kamu jadi sponsornya nggak? Sponsor PJ, dia bilang begitu. Nah, jadi gini, kamu nyediain 2 snack lah, cake-mu itu atau rotimu itu kamu sediain 2 macam lah gitu loh. Oh boleh. Untuk per 1 orang. Jadi kalikan 70 pack lah begitu anggap aja. Oh boleh C. Terus berarti aku nanti dapat apa? Nah kamu dapat pemberitaan nih. Jadi logomu nanti ada di tempat itu tuh. Di background. Terus habis itu ada di radio. Padahal waktu itu saya belum dapat radionya teman-teman. Ya kan kita harus berandai duluan ya. Kalau nanti nggak dapat gratis ya bayar dikit ya nggak apa-apa juga kan gitu loh. Sudah saya nego ke sana, ke tempatnya dia, nanti dapat di radio diomongin. Ini ada sekitar 150 adlibs tuh radionya. Terus kemudian dipublikasikan di tabloid nanti nih. Nah saya bilang begitu sama dia. Terus sama satu lagi di tiket. Jadi ada 3 publikasinya, 4 publikasi sama di sana nih. Satu lagi di slide atau diomongin oleh MC. Oke, boleh C, boleh. Nah sudah mau dia. Jadi sudah dapat tempat, venue, terus dapat snack. Oke, baik. Sekarang tadi apa yang ketiga? Publikasi kan? Oke, yang ke publikasi. Saya ke tempat radio nih. Di radio, saya bilang begini. Yang serupa. Boleh nggak tukar guling? 150 adlibs, tukar guling, jadi sponsor saya. Logomu ada di sana, ya, di backdrop, kemudian ada di tiket, terus kemudian disebutkan pada saat seminar atau di slide, ya. Terus plus satu lagi di tabloid. Wah, boleh Pak, boleh. Nah, boleh. Kembali lagi teman-teman, itu tahun 2004. Saya sempat waktu itu memang diundang beberapa kali siaran radio dan mereka tertarik dengan saya. Jadi sudah ada track record sebelumnya sih memang kan, ya. Nah, saya gunakan itu. Mereka mau gitu kan. Lagian apa sih ruginya? Toh juga dipromosikan gratis sana juga. Oke, jadi sudah ada publikasi dalam bentuk radio. Sekarang saya ke tabloid. Saya ngomong di tabloid. Mau nggak tukar gulingnya ke, nah tadi itu kan backdrop, ya, tiket, terus slide, sama kali ini radio, karena dia tabloid. Jadi bolak-balik aja. Ya. Mau, oke, 2 kali terbit ya, 2 kali terbit. Mau mereka. Ya, eventnya 1 bulan kemudian. Jadi waktu itu kan tabloidnya per 2 mingguan, saya lupa. 2 mingguan. Oke. Semua sudah oke. Sekarang apa nih? Saya nggak punya proyektor teman-teman. Nah saya teringat proyektor kepinjam ke siapa nih? Oh iya, saya pernah waktu itu ada teman di asosiasi manajemen AMA. Namanya Pak Yulfis Wandi. Beliau menjadi manajernya di Permodalan Nasional Madani PNM. Wah, saya kontak beliau, Pak Zul, boleh nggak saya pinjem proyektornya? Saya tuker nih sebagai sponsorship, yang kayak tadi tuh, ini dan ini ya, gitu aja ya. Dan boleh Pak Jaya, pakai aja. Oh, udah. Akhirnya saya dapat proyektor nih sudah. Apalagi ya, door prize. Sudah. Saya datengin ke salah satu waktu itu wakil ketua Kadin yang ada di Batam. Terakhir beliau itu menjadi ketua Kadin juga yang ada di Batam. Namanya Bu Nada Fasa Soraya. Ini sudah seperti kayak ibu angkat saya nih di sana nih. Nah, kemudian saya datengin waktu itu. Ya, waktu itu belum bilang akrab banget ya, belum. Cuman saya datengin ibu, izin ibu. Bu Nada ini kan punya perusahaan yang jadi agen tiket ferry Batam Singapura. Nah, saya izin ibu, saya minta 4 tiket untuk door prize. Saya bilang begitu ya. Oke, J. Aku dapat apa? Ibu dapat sponsorship ke sini ya. Jadi sponsor kan dapat publikasi di sini, di situ. Wah, gitu ya. Ngomong yang serupa kayak tadi itu. Deal, oke juga akhirnya. Nah, sudah selesai semuanya, dicetak tiket. Oke. Jadi modal saya sebetulnya sungguhnya itu hanya nyetak tiket, kemudian
tiketnya itu diperjualbelikan. Zaman dulu kan masih offline semuanya teman-teman. Diperjualbelikan, wih ternyata itu yang namanya venue bludak sampai 80 orang, ada yang mau berdiri di belakang. Sampai kita tuh masih mau daftar terus begitu loh. Wah nggak bisa, ini sudah penuh, maaf ya. Akhirnya sudah ada yang terpaksa berdiri di belakang pun juga, ya kita penuhin. Jadi event itu 80 orang lebih, karena harus ada yang berdiri di belakang. Dan mau mereka, ya sudah, kalau nggak kebagian snack nggak apa-apa ya, mau juga mereka, yang penting dapat ilmunya, ya sudah. Itulah event yang pertama yang saya conduct. Waktu itu kalau salah saya untungnya itu sekitar 2,5 juta. Judulnya Who Wants to be an Entrepreneur. Ini adalah event pertama profesional yang saya conduct sendiri bersama tim saya. Ya, sukses berat dengan kapasitas full dan nyaris tanpa modal, kecuali modal nyetak tiket doang. Oke, apa yang Anda dapat di situ? Bahwa yang disebut namanya tukar guling, tukar bantal, tukar apapun itulah ya, itu it works, itu bisa dipraktekkan. Bisnis beneran tanpa modal, siapa bilang nggak bisa? Oh Maji, tapi kan itu kan buat event, bagaimana dengan buat yang lain? Tunggu cerita saya berikutnya.